serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan jangan pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Abi dari Bogor. Abi, ABI. Ya. Alhamdulillah sehat, Mas. Oh, ya. Ya, baik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar-kabar, alhamdulillah kami sekeluarga sehat, Mas. Rutinitas ya masih seperti biasa. Alhamdulillah udah ada seminggu enggak hujan di sini, jadi agak kering lah. Enggak mulai. Oke. Itu aja, Mas, yang dapat saya laporkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mas. Alhamdulillah kabar saya dan keluarga di sini sehat semua, Mas. Masih, Mas. Ya, Mas.
Insya Allah Mas. Nggih. Mboten merepotkan nih Mas. Nggih. Iya.
Wes masuk. Wes masuk. Enggak ampun. Iya. Nggih, Ustaz masih belum bergabung nggih? Oh, sampun. Nggih. Iki ubah data mungkin 13 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sedang ngumpul ini. Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Nggih, saat ini sedang liburan pertemuan silaturahim, Ustaz. Ada 4 Iya, iya. yang bergabung. Tinggal 4 ya warganya di situ. Yang lain mungkin masih ada kegiatan yang lain atau masih ada kesibukan, Ustaz. Jadi belum bisa bergabung sementara nggih. Izin dulu nggih. Iya, iya, iya. Bisa bergabung saat ini baru 4 dan ini yang biasa bergabung juga nggih. Iya. Nggih, untuk yang bergabung dalam Zoom meeting ada 14 saudara nggih. Ada 14 saudara. Nggih, yang Nggih. satu ini satu akun ada 4 yang di sini yang bergabung. Kemudian yang di Jepang ada 2 saudara, yang di Qatar 1, Finlandia 1, Taiwan 1 saudari, kemudian Hong Kong ada 3 saudari, dan yang sisanya dari Indonesia, Ustaz. Oh iya, iya, iya. Nggih, nggih. Ya, untuk Ya, mudah-mudahan jelas ya, Ustaz ini. jelas dari kamu, Mas. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah bisa dimulai, Ustaz. Baiklah, teman-teman yang sudah online semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Al-Asmaul Husna. Malam hari ini kita akan membahas 2 nama Allah yang mirip, yang mempunyai arti mirip-mirip satu dengan yang lain. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu, Al-Qawi gitu. Kemudian yang kedua adalah Al-Matin. Al-Qawi dan Al-Matin. Yang pada umumnya kedua-duanya itu sering diterjemahkan sebagai yang maha kuat. Ya, yang maha kuat. Jadi kalau Al-Qawi itu di dalam bahasa Arab klasik dari huruf Qaf, Wawu, dan Ya itu sering diartikan sebagai kuat atau keras atau kokoh, ya, dan juga bisa diterjemahkan diartikan sebagai mengeras, menjadi keras, menjadi padat gitu, ya. Nah, di dalam Al-Quran, Al-Qawi itu dimaknai sebagai yang maha kuat, yang kemudian dihubungkan dengan beberapa nama Allah yang lain, utamanya adalah Al-Aziz, ya, yang maha perkasa gitu. Ya, sedang Al-Matin sendiri, mim ta dan nun itu dia juga memiliki makna yang sama, artinya dia kokoh, kuat, tegas, keras, pasti, ya, tetap, tegar, gitu ya, konsisten, gitu ya, utamanya adalah di situ. Artinya betul-betul juga maha kuat, maha kokoh, yang betul-betul konsisten dalam kekokohannya, tidak akan berubah sama sekali, gitu. Arahnya ke sana untuk Al-Matin itu sendiri. Tapi dua-duanya diterjemahkan sebagai Allah yang maha
kuat dalam konteks ini kan itu. Nah, terus apa bedanya antara Al-Qawi dan Al-Matin begitu? Kalau itu dua nama yang berbeda kan mestinya ada beda yang spesifik begitu. Nah, bedanya secara spesifik itu adalah bahwa Al-Qawi itu fokusnya pada kekuasaan, ya. Jadi Allah yang maha kuat dari sisi kekuasaannya. Ya, maka dia bisa menolong, dia bisa membela, dia bisa memuliakan, Allah bisa memuliakan hambanya, bisa menghinakan hambanya dan sebagainya. Itu seperti apa yang ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-26 itu. Di situ rujukannya Allah sebagai Al-Qawi nantinya kan gitu. Karena di situ Allah memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki, kemudian mengambil kekuasaan kepada yang dikehendaki, termasuk juga memuliakan siapa yang dikehendaki, kemudian menghinakan siapa yang dikehendaki. Artinya di situ Allah sebagai Al-Qawi yang maha kuat, ya, yang maha kuat dari segi kekuasaannya kan itu. Nah, dari segi kekuasaan Allah itu juga nanti sering dihubungkan dengan tadi saya katakan nama Allah sebagai Al-Aziz gitu ya. Ya, yang kita bisa buka dulu di dalam surat Al-Hajj ayat 74. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma qadarullaha haqqa qadri. Innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya, di situ diterjemahkan sebagai sungguh Allah Maha Kuat yang dihubungkan dengan keperkasaannya tadi kan itu. Perkasa ya. Di ayat yang lain ada dalam surat Hud ya, surat ke-11 ayat 66 itu juga Allah menghubungkan namanya Al-Qawi dengan Al-Aziz. Silakan. Quran surat Hud surat ke-11 ayat yang ke-66. Falamma jaa'a amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi'idz. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Ya. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia yang Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya, Tuhanmu yang Maha Kuat dan Maha Perkasa kan itu. Nah, di dalam memaknai kata Al-Qawi itu sendiri, sering ulama itu merujuk kepada tekanannya di samping tadi kepada kuat dalam hal kekuasaannya. Kalau Al-Matin itu di dalam kekuatannya, beda ya kekuasaan dengan kekuatan, dan jadi seolah-olah yang kekuatan itu dari sisi fisiknya, kemudian kekuasaan itu dari segi psikisnya, kekuatan di sana. Nah, Al-Qawi itu juga sering dimaknai sebagai yang tidak disentuh oleh kelemahan. Artinya kuat itu kan tidak pernah tersentuh oleh kelemahan. Ya, yang tidak pernah dikalahkan. Ya, bisa juga dimaknai yang seperti itu. Nah, dalam konteks ini kita bisa buka di dalam surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat yang ke-21. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 21.
Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya, sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Di situ digunakan kata Al-Qawi juga di situ. Dan sebelumnya di situ sudah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Kan gitu. Allah telah membuat satu ketetapan ya bahwa dirinya Allah itu akan senantiasa menang dan juga rasulnya kan gitu. Nah, kalau kata-kata ini adalah kata-kata manusia, tentu tidak akan berani orang yang mengucapkan seperti itu. Apalagi Rasul juga waktu itu juga masih dalam keadaan lemah kan gitu ya. Tetapi karena ini adalah firman Allah, tentu Allah berani mengatakan apa saja, kapan saja. Ya, kalau tidak pernah ditimpa oleh kekalahan, artinya selalu pasti menang kan gitu ya. Ya pasti menang karena Allah yang membuat ketetapan seperti itu. Ya, nah begitu juga sering Allah menghubungkan kata Al-Qawi itu yang maha kuat tadi dari segi kekuasaannya tadi ya. Allah punya hak untuk memuliakan maupun menghinakan dan sebagainya. Tentu saja juga Allah memberikan berhak juga untuk memberikan kenikmatan, kemuliaan tadi ya. Dan juga kehinaan, siksa, artinya siksaan. Dan kemudian Allah menyampaikan di dalam surat Mukmin ya, surat ke-40 ayat 22 ya, menghubungkan kata Al-Qawi tadi dengan syadidul iqab, hukuman yang keras dan itu. Silakan. Quran surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-22 nggih. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka ingkar. Maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya. Ya, Maha Kuat dan juga Maha Keras hukumannya. Ya, itu bentuk dari memuliakan atau menghinakan hambanya tadi yang tentu saja berada di bawah kekuasaan Allah itu sendiri kan gitu. Ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita belajar asma Allah Al-Qawi itu sendiri gitu ya. Nah, tentu saja banyak kan gitu ya. Yang pertama tentu sukarela atau terpaksa kita harus mengakui bahwa tidak ada satu kekuatan pun di jagat raya ini yang bisa melemahkan Allah, yang bisa mengalahkan Allah, kan itu. Ya, maka perentangan apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah itu juga akan sia-sia. Karena Allah sendiri yang punya kekuasaan, memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki dan juga mencabut kekuasaan yang Dia kehendaki gitu ya. Maka setiap saat Allah itu mudah saja untuk memberikan itu atau memberikan kekuasaan tadi atau mencabut kekuasaan tadi dari kita gitu loh. Ya, maka kita sebagai hambanya yang kita hanya dipinjami kekuatan oleh Allah ya. La haula wala quwwata illa billah gitu ya. Diberikan kepada kita, dipinjamkan kepada kita, ya tidak ada kekuatan yang bisa digunakan untuk tidak ada daya atau kekuatan yang bisa digunakan untuk menghindari madarat dan juga
tidak ada kekuatan yang bisa digunakan untuk mengambil manfaat, kecuali semuanya itu berasal dari Allah sebagai Al-Qawi tadi kan itu. Ya. Nah, bahkan Rasul itu pernah menyinggung ya la haula wala quwata illa billah, itu termasuk wa kanzun min kunuzil jannah kan itu. Ya, yang namanya bacaan la haula wala quwata illa billah sebenarnya tidak hanya sekedar bacaan yang ada di dalam lisan, tetapi pemahaman dari apa yang dia baca yang kemudian merasuk mewarnai kehidupannya itu, ya, di mana dia betul-betul mengagungkan kekuasaan Allah, membesarkan kekuasaan Allah dan sebagainya itu yang berpengaruh kepada kehidupan kita kan itu. Nah, itu yang amat sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, yang tadi dikatakan sebagai simpanan di antara simpanan-simpanan surga, atau perbendaharaan di antara perbendaharaan surga. Artinya kalau hidup kita dalam keseharian itu diwarnai dengan la haula wala quwata illa billah tadi, ya insya Allah setiap amal kita itu menjadi tabungan kebaikan, jadi simpanan kebaikan untuk menuju surga nanti kan gitu. Ya, artinya seseorang yang dia mengakui Allah sebagai Al-Qawi tadi, yang maha kuasa perkasa, yang tidak bisa tersentuh oleh kekalahan dan sebagainya tadi, ya akan senantiasa respect, akan senantiasa hormat kepada Allah dan tidak akan meremehkannya sama sekali. Dalam arti senantiasa taat, penuh hormat kepada Allah. Ya, tidak pernah meremehkan hal-hal yang kecil yang dilarang oleh Allah. Ya, tidak pernah meremehkan apapun yang mengarah kepada kemaksiatan kan gitu. Ya. Nah, kalau Rasul sendiri menjelaskan bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kemudian di antara keduanya ada syubhat, dan di hadis lain nanti dijelaskan syubhat itu juga menuju sangat dekat dengan haram tadi. Maka orang yang beriman, yang dia itu paham tentang Al-Qawi tadi, itu dia tidak akan menyentuh yang syubhat-syubhat tadi. Dia akan ambil yang jelas-jelas saja, yang betul-betul halal untuk dirinya, keselamatannya, dalam arti dia senantiasa menghormati Allah sebagai Al-Qawi tadi, karena senantiasa berpegang kepada yang halal-halal saja. Dan dia akan menjauhi yang haram karena takut akan kekuasaan Allah tadi, takut dihinakan oleh Allah. Ya. Nah, maka orang-orang yang mereka itu meyakini tentang Allah sebagai Al-Qawi tadi, menyadari bahwa dirinya itu lemah. Dia tidak bisa menghindar dari kemadharatan kecuali ya ditolong oleh Allah. Ya, maka kemudian terapannya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita itu ternyata mendapat musibah, apapun musibah itu bentuknya apapun, meskipun hanya berupa lampu yang mati, kita dibimbing oleh Rasul supaya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan gitu. Ya, innalillahi, segala sesuatu itu milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya ilahi kepadanya, kepada Allah, rojiun, segala sesuatu itu akan dikembalikan. Ya, apapun itu, terantuk kaki, terantuk batu, atau mendengar berita yang tidak menyenangkan dan sebagainya, bisa kita ucapkan itu sebagai ya pengakuan akan kelemahan kita, atau mafhum mukhalafahnya sebagai pengakuan terhadap kebesaran, kekuatan, kehebatan Allah itu sendiri sebagai Tuhan yang kita sembah kan itu. Ya. Maka sekali lagi, di samping kita kemudian menyadari bahwa Allah itu maha kuat, kekuasaannya itu tidak pernah bisa kita hindari. Ya, Allah punya kemampuan untuk memuliakan dan menghinakan kita dan sebagainya.
ya kita juga menyadari bahwa diri kita itu amat sangat kecil di hadapan Allah dan tidak layak sama sekali untuk meremehkan apapun itu yang sudah menjadi aturan Allah untuk kita semua kan itu. Ya. Nah, di samping itu gitu ya, ya keyakinan kita kepada Allah sebagai Al-Qawi tadi yang punya kekuatan yang tidak pernah terkalahkan dan sebagainya, yang memuliakan, yang menghinakan dan sebagainya tadi, memberikan penentraman batin kepada kita semuanya, tenang, nyaman, karena kita berada di bawah lindungan Allah yang maha kuat, maha perkasa kan itu. Ya, maka apapun yang kita hadapi, ya, kalau kita itu memang betul-betul senantiasa di dalam keimanan dan senantiasa berada di dalam kebenaran, ya, maka tidak layak kita untuk menjadi orang yang merasa diri kita lemah, kalah, terhinakan dan sebagainya. Ya, karena di belakang kita ada Allah yang mengokohkan kehidupan kita, mengokohkan kita menghadapi apapun yang bakal terjadi di depan kita kan itu. Ya. Nah, berikutnya ketika kita bicara tentang Al-Matin tadi diartikan sebagai kokoh, kuat, tetap, pasti, konsisten dan sebagainya di dalam kekuatan itu gitu ya. Bisa diartikan padat, keras dan sebagainya di situ. Tadi saya katakan juga fokusnya ada pada kekuatannya di dalam nama Allah sebagai Al-Matin yang juga sama-sama diterjemahkan sebagai yang maha kuat itu kan itu. Ya. Nah, saya lebih cenderung tetap memegang kepada konsistennya tadi. Artinya kalau manusia itu sering plin-plan, sering mencela-mencele, tempe, sore dele dan sebagainya, Allah tidak seperti itu. Begitu juga kelemahan manusia itu, ketika bangun pagi masih lemah, nanti ketika sudah sarapan menjadi kuat, setelah olahraga kuat dan sebagainya, tapi nanti di saat-saat yang lain, secara psikologi kemudian ketika kita menghadapi persoalan yang rumit, fisik kita juga menjadi lemah, menjadi cepat capek secara psikologis dan sebagainya, itu manusia. Allah tidak akan seperti itu. Allah tetap saja akan senantiasa kuat, senantiasa berada di dalam kekuatan itu dan tidak pernah akan berubah gitu loh. Nah, maka tekanannya untuk Al-Matin itu pada kekuatannya, bukan kepada kekuasaannya kan itu. Nah, kita bisa buka dalil Al-Matin itu di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-58. Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan, diterjemahkan di situ yang amat kokoh kan itu. Ya, Al-Matin di situ. Ya, dihubungkan juga dengan kuwah dari kekuatan atau sebagai kata yang memiliki akar sama dengan Al-Qawi tadi kan gitu. Ya. Nah, perwujudan dari Al-Qawi itu sendiri mirip-mirip dengan tadi Allah yang memiliki siksaan yang atau hukuman yang keras tadi, syadidul iqab tadi gitu ya. Maka Al-Matin juga begitu, memiliki kemiripan itu dalam bentuk yang dicantum dan disampaikan oleh Allah di sini, antara lain di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-13 menunjukkan tentang keras siksanya, syadidul mikhal itu. Silakan. Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat 13. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati
wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya. Ya, jadi yang ditampilkan di sini adalah dari sisi fisiknya, ya, dari sisi fisiknya, apakah itu wujudnya guntur, guruh, atau wujudnya halilintar dan sebagainya. Nah, kemudian di situ ditekankan bahwa Allah itu juga sebagai Al-Matin itu sendiri, Allah itu memiliki siksaan juga yang keras, sama seperti tadi. Sedang dalam arti konsisten atau pasti, ya, sifat Allah, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, aturan-aturan sunatullahnya dan sebagainya itu bisa dibuka di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 43. Quran surat Fatir surat yang ke-35 ayat 43. Istikbaran fil ardi wa makros sayyi wa la yahiqul makros sayyi'u illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Ya, saya katakan dulu bahwa terjemahannya kurang itu di dalam terjemahan yang terakhir di situ, karena kata-katanya di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim falan tajida lisunnatillahi tabdila walan tajida lisunnatillahi tahwila. Yang di situ diterjemahkan maka kamu tidak akan mendapati perubahan bagi Allah. Bukan bagi Allah sebenarnya, bukan bagi Allah, tapi sebenarnya adalah perubahan terhadap sunatullah. Artinya sunatullah itu pasti, tetap, ya, kekal kan gitu. Ya, maka falan tajida li sunnatillahi tabdila, maka kamu tidak akan mendapati perubahan bagi sunatullah. Kemudian walan tajida li sunnatillahi tahwila, dan sungguh kamu tidak akan mendapati sunatullah itu menyimpang, tidak menyimpang. Artinya betul-betul konsisten di dalam kebenaran. Ya. Nah, itu Allah, karena Allah sebagai Al-Matin tadi punya kekuatan yang betul-betul hebat, konsisten untuk menjaga apa saja yang Dia kehendaki untuk tetap konsisten seperti itu, gitu ya. Maka di sini sampai-sampai ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, yakni sunatullah, itu adalah hukum alam, hukum yang mengatur hukum yang mengatur segala proses yang terjadi di alam ini. Ya, artinya alam itu maksudnya adalah alam empiris yang kita bisa mengamati, yang kita bisa mengulangi, melakukan lagi dan sebagainya. Nah, itu wujud dari konsistennya Allah sebagai Al-Matin tadi, yang bisa diartikan pasti, diartikan konsisten, tetap di dalam kekuatan dan sebagainya tadi kan itu. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kita bisa belajar, mengambil pelajaran dari
asma Allah Al-Qawi dan Al-Matin ini secara spesifik gitu ya, bahwa karena Al-Qawi itu adalah kekuatan dari Allah dengan fokus kepada kekuasaannya, begitu juga yang satu lagi adalah Al-Matin, itu adalah kekuatan nama Allah yang maha kuat itu dengan fokus kepada kekuatannya gitu ya. Artinya kita menghormati Allah dari sisi kekuasaan, bisa menghormati Allah dari sisi kekuasaannya, kita bisa menghormati Allah dari segi kekuatannya. Nah, begitu juga kita, itulah cara untuk memperoleh penghormatan, itulah cara untuk memperoleh kemuliaan. Artinya manusia itu bisa mulia karena kekuatannya. Kita bisa menyaksikan misal saja seorang yang kurus kerempeng dibanding dengan seorang yang badannya kokoh lagi kekar. Tentu di hadapan orang umum penghormatan terhadap mereka itu berbeda. Ya. Misal saja yang satu itu badannya tinggi besar, dari segi fisiknya tadi punya kekuatan. Katakan seperti Evander Holyfield misal saja seperti itu. Ya, dibanding Eddie Murphy misal saja, sama-sama hitam, ya tapi yang satu kecil, yang satu besar kokoh. Tentu penghormatan orang lain terhadap mereka itu berbeda. Artinya seseorang itu bisa memperoleh penghormatan atau memperoleh kemuliaan dalam arti fisik gitu ya. Itu bisa melalui kekuatannya, membangun fisiknya. Nah, kekuatan di situ itu bisa banyak ya, artinya bisa membangun fisiknya, bisa membangun ilmunya. Orang bisa dihormati dengan ilmunya. Ya, bisa dia dihormati karena kebaikannya, jasanya dan sebagainya. Ya, tetapi di sisi lain sebagai Al-Qawi tadi, seseorang bisa dihormati dari kekuasaannya. Artinya seorang yang dia berposisi sebagai ketua cabang, ketua perwakilan atau ketua pusat dibanding dengan warga biasa, tentu penghormatannya lebih tinggi kepada ketua-ketua tadi atau para pimpinan-pimpinan tadi kan gitu. Ya, nah orang bisa memperoleh penghormatan atau memperoleh kemuliaan atau memperoleh kedudukan melalui kekuasaannya tadi juga kan itu. Ya, nah kalau dikonversi ke dalam kehidupan modern sekarang dengan adanya perusahaan-perusahaan dan saham-saham yang dijual sebagai bentuk kepemilikan modal dan sebagainya. Nah, seseorang yang dia memiliki saham 50% plus sekian, itu dia punya kekuasaan terhadap perusahaan tadi. Dia berhak untuk mengatur perusahaan tadi. Kebijakan harus sesuai dengan kehendaknya dia dari perusahaan tadi. Gitu. Nah, sebenarnya di dalam konteks dunia modern sekarang ini, orang Islam yang hidupnya berjamaah, dia akan mampu menguasai hampir semua lini kehidupan seharusnya. Karena perusahaan apapun yang ditawarkan di saham itu, kalau kalian beli dengan 50% plus, kalianlah yang berkuasa terhadap perusahaan tadi. Yang berhak untuk mengatur kan gitu. Nah, kalau yang lain-lain itu membeli saham-saham itu secara individu, sebagai jamaah, kita bisa beli atas nama jamaah itu untuk menguasai perusahaan-perusahaan yang strategis. Misal saja, strategis ya. Di Indonesia itu dulu yang namanya pabrik senjata itu hanya dimiliki oleh TNI saja. Tetapi sekarang swasta itu boleh memproduksi senjata itu dengan lisensi, dengan izin ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau itu kemudian dijual dalam bentuk kepemilikannya dijual dalam bentuk saham, mestinya diam-diam atas nama siapa begitu sebuah jamaah itu bisa menguasai perusahaan tadi karena itu strategis, jangan sampai dikuasai oleh asing.
Nah, dalam konteks itu bisa membantu legitimasi kekuasaan dari pemerintah karena tidak terancam oleh produk-produk senjata di dalam negeri yang kemudian distribusinya tentu susah dikontrol kalau itu dipegang oleh asing kan gitu. Kita bisa menyaksikan kemarin kasusnya di Morowali saja yang memang kasusnya sudah cukup lama. Tapi terpendam, tapi masih terus berjalan dan akhirnya meledak seperti itu. Maka informasi kemudian mengalir bahwa apa yang terjadi di dalam perusahaan itu orang luar tidak pernah ada yang tahu. Banyak orang kita yang kemudian mati ketika ada kecelakaan kerja ini itu dan sebagainya tidak pernah dilaporkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sesuatu yang strategis begitu itu harusnya umat Islam ikut terjun membantu pemerintah dalam konteks ini, memegang kekuasaan dalam konteks itu ya, sehingga dihormati kan gitu kaitannya dengan itu ya. Jadi artinya sekali lagi tadi kita bisa menghormati Allah melalui jalur kekuasaannya, juga bisa melalui jalur kekuatannya. Nah, kita juga begitu bisa memperoleh kehormatan kita melalui jalur kekuasaan. Termasuk tadi ketika kita bisa berbicara perusahaan, kita bisa menguasai perusahaan tadi dengan memiliki saham 50% plus dan sebagainya. Atau tadi sebagai pimpinan-pimpinan di berbagai bidang, apakah itu bupati ataukah itu wali kota atau gubernur dan sebagainya, itu strategis betul juga untuk dakwah dan sebagainya dalam konteks ini ya. Tetapi di sisi lain juga bisa kita memperoleh kehormatan itu melalui kekuatan. Apakah itu kekuatan fisik atau itu kekuatan otak atau kekuatan ekonomi dan sebagainya, itu akan membawa menghadirkan ya penghormatan dari pihak lain gitu. Yang sering yang seperti itu diabaikan dan bahkan tidak menjadi fokus dari umat Islam itu. Meskipun kita itu mayoritas, tetapi dalam berbagai lini kehidupan, apakah itu dari segi ekonomi, apakah itu dari pendidikan, ataukah itu dari politik dan sebagainya, kita betul-betul nggak punya kekuatan sama sekali di situ, tidak dihormati karena lemahnya tadi kan gitu. Ya, bahkan orang-orang sekuler mampu menguasai orang-orang yang dalam tanda petik beriman, orang yang religius, agamis dan sebagainya untuk kepentingan orang-orang sekuler tadi. Ya, sampai-sampai ada seorang pengusaha yang besar hebat di dalam rangka untuk mendirikan sebuah partai ini, ya maka kemudian dia bisa mengambil seorang tokoh yang nasional yang luar biasa besar dari organisasi Islam, kemudian didudukkan ini sebagai komisaris utama dari perusahaannya dia di dalam rangka untuk memboosting pemilihnya dari golongannya dia tadi. Ya. Bahkan ada yang dijadikan ketua dari partai itu kan. Betul. Artinya kemudian secara statistik ketika ada survei dan sebagainya, kemudian elektabilitas dari partai baru yang sedang dibentuk itu kemudian juga tinggi gitu loh. Nah ini kita tidak habis pikir, artinya orang-orang yang tokoh yang hebat-hebat itu ternyata betul mereka itu tidak mikir ke agama, tidak mikir ke dakwah, tetapi mikir ke pundi-pundi dolarnya masing-masing gitu loh. Pikirkan rezeki ini dewe-dewe dalam konteks itu, sehingga dakwah itu menjadi korban gitu, hanya tadi dihapusi, diiming-iming dengan itu, padahal itu nanti setelah jadi kalau ada seseorang yang lebih berpengaruh lain, dia akan disingkirkan. Kalau dia berseberangan, dia akan disingkirkan. Dalam partai kan mudah sekali untuk menyingkirkan, ora cocok aku tak singkir kayak gampangannya gitu. Nah ya, inilah ya, jadi umat Islam juga masih amat sangat lemah dalam kekuasaan, dalam kekuatan dan sebagainya. Harusnya belajar ini kan, belajar Al-Qawi dan juga Al-Matin. Ya, karena kehormatan itu bisa dicapai melalui kekuatan, kita perlu menghimpun kekuatan. Kan gitu, apapun kekuatan wujudnya itu, apakah ilmu, apakah itu otot, apakah itu persenjataan atau ekonomi dan sebagainya.
Ya, berikutnya juga karena penghormatan kemuliaan itu juga bisa dihadirkan karena kekuasaan yang dia pegang. Ya, maka seharusnya kita juga begitu. Ya, kita mengarahkan juga sebagian dari kekuatan kita untuk mendapatkan kekuasaan. Saya contohkan tadi kekuasaan di dalam kepemilikan saham, artinya menguasai saham. Menguasai mayoritas saham itu artinya menguasai perusahaan tadi. Ketika menguasai perusahaan tadi, orang yang lain akan manut kepada kita. Kita menjadi penentu perjalanan perusahaan itu di masa mendatang kan gitu. Nah, contoh lain tadi saya katakan penghormatan orang kepada hanya sekedar warga dibanding dengan pengurus, ya apakah itu cabang, perwakilan dan pusat, itu tentu berbeda kan itu. Akan lebih tinggi, tentu akan lebih tinggi juga penghormatan yang seperti itu. Nah, tetapi jangan lupa bahwa yang namanya kekuasaan, kekuatan itu juga hanya titipan Allah, ya maka dimanfaatkan semaksimalnya untuk mendapat keselamatan di akhirat nanti kan itu. Sama persis seperti yang biasa kita bicarakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya kan itu. Jadi dan carilah wabtaghi fi ma atakallah dari apa yang di dalam apa yang telah Allah berikan kepada kamu, pada kalian gitu ya. Darul akhirat, keselamatan akhirat. Artinya kita harus mencari keselamatan akhirat dengan modal apa saja kekuatan yang kita miliki di situ. Apakah harta kita, apakah jaringan bisnis kita, ataukah pengaruh kita dan sebagainya. Itu kita gunakan untuk mencari keselamatan akhirat. Harta kita termasuk juga itu artinya untuk diinfakkan, untuk sedekahkan, untuk diwakafkan dan sebagainya, ya agar membawa kita kepada keselamatan di darul akhirat tadi, di rumah akhirat nanti kan gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya di dunia ini kita bisa menikmati, tetapi ya sakmadyo saja, secukupnya saja. Jangan sama sekali berlebihan, karena kalau kita berlebihan menjadikan diri kita semakin cinta kepada harta dunia, maka cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada hari akhirat akan menjadi tergeser. Di hati kita hanya bisa ada satu, cinta kepada Allah atau cinta kepada selainnya. Kalau kita cinta kepada selain Allah, otomatis cinta kita kepada Allah akan tersingkir dan itu. Maka yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari itu senantiasa mendekat Allah, senantiasa menomorsatukan Allah terhadap apapun dan sebagainya, senantiasa taat kepada Allah, senantiasa hormat kepada Allah dengan menjunjung tinggi kehormatannya, tidak melanggar aturan-aturannya dalam arti itu, ya maka kita insya Allah selamat dalam konteks ini kan itu. Nah, begitu Mas, apa yang bisa kita bicarakan dari nama Allah Al-Qawi dan Al-Matin tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa mengambil pelajaran untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Monggo, kalau ada yang mau bertanya secara langsung bisa diaktifkan voice-nya. Pak Suwarno. Belum ada ya? Monggo, yang lain mau bertanya secara langsung bisa? Mungkin belum ada Ustadz. Iya. Ada pertanyaan di luar tema Ustadz? Iya, silakan. Oh, sebentar, niki Mbak Sutarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Sutarti. Ya. Nah, ini pertanyaan di luar tema, Ustaz. Iya, iya.
Begini, saya kan di sini sudah mulai belajar bekam dan alhamdulillah sudah ada beberapa pasien yang rutin jadi pasien rutin bekam juga. Iya. Di dalam praktek itu biasanya mereka itu kalau menunggu misalkan bekam selesai itu kan ngobrol-ngobrol, terus kadang ngomongin majikan gitu ya, kejelekan-kejelekan atau apa, kadang ya ada yang baik juga gitu. Terus seperti curhat, cuman kan kebanyakan memang kita kan di sini menghadapi sama majikan gitu. Ya, selain curhat juga ada solusi kalau memang mau solusi gitu kan. Nah, itu kebanyakan kan kayak ngomongin majikan yang jelek gitu. Jadi apakah ini termasuk dosa atau apa gitu. Terus yang kedua, nanti kalau misalkan setelah di Indonesia ya, itu kan sebagian di sini ada teman yang misalkan kalau memang di sini sih pasien kan rata-rata perempuan ya. Terus kalau nanti di Indonesia itu bagaimana hukumnya? Karena di Indonesia kan sebagian yang sudah pulang, misalkan kan ada yang di Indonesia praktek pasiennya bukan hanya sesama jenis, tapi lain jenis gitu. Misalkan perempuan ada pasien laki-laki dia menerima juga gitu dengan alasan kan kita kan mengobati orang gitu. Apa itu ke dokter aja misalkan itu kan juga sama gitu ya, perempuan juga boleh mengobati yang laki-laki, laki-laki pun boleh mengobati yang perempuan gitu. Terus yang saya tanyakan bagaimana menurut syar'i gitu Ustaz, diperbolehkan atau enggak gitu. Itu saja, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita membicarakan kejelekan orang lain, siapapun itu, apakah itu bosnya sendiri atau temannya atau siapapun, kalau itu kejelekan yang dibicarakan, tentu saja dosa. Ya, itu termasuk ghibah kan gitu. Ya, maka ya dihindari, artinya langsung saja bicara sama dia gitu. Apa namanya? Maaf, kita ngomong yang lain saja ya. Saya takut dosa kalau sampai nanti kita kebablasan ghibah. Saya yakin semua orang sudah tahu kalau ghibah itu tidak baik, tidak diperbolehkan kan gitu. Nah, kamu bisa menjelaskan kalau kita itu menutup aib saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita nanti ya di akhirat nanti, di dunia wal akhirah, bahkan seperti itu gitu ya. Maka jadikan kesungguhan kita untuk menahan diri untuk tidak ghibah itu sebagai jalan menuju surga. Ya, kalau kita itu tahu aib bos kita, tahu aib tetangga kita, tahu aib teman kita, kemudian kita itu ada dorongan untuk menceritakannya. Kalau kita menceritakan, kita bermuara di neraka nantinya karena dolim ya. Dan dolimnya tentu akan bertumpuk-tumpuk. Tidak ada orang yang ghibah hanya sekali. Terus saja berkali-kali nanti berulang kan gitu. Ya, maka karena dolim itu kemudian kita mendapat beban dosa dalam konteks itu. Ya, kalau itu sudah jadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja akan bertumpuk banyak dosanya. Tetapi kalau kemudian kita tahan dan kita ingat janji yang diberitakan oleh Rasulullah bahwa kalau kita menutup aib saudara kita, aib kita akan ditutup oleh Allah di dunia wal akhirah, maka kita kendalikan diri, kita tutup aib saudara kita itu, kita diam, jangan sampai menceritakannya kepada siapapun gitu, meskipun kita tahu betul dia itu jelek. Ya memang itu setan itu memberikan dorongan di dalam hati kita untuk menceritakannya kepada orang lain, apalagi kalau kedoliman itu terjadi pada diri kita gitu loh. Ya, nah kita punya dua pilihan di situ. Pilihan kita yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu, kemudian menceritakan kepada orang lain dengan risiko masuk neraka. Ya,
Atau kita mengikuti Allah dan Rasul-Nya dengan berat menahan diri, ya, tidak bercerita kepada orang lain dengan harapan yang besar aib kita akan ditutup oleh Allah, artinya diampuni oleh Allah, masukkan ke surga kita kan itu. Nah, pilihannya sebenarnya sudah jelas seperti itu. Kalau kemudian kita tetap melanggar, berbuat ghibah, artinya kita betul-betul orang yang lemah, tidak layak untuk masuk surga. Ya, di surga itu yang ada hanya orang kuat-kuat saja. Artinya betul-betul secara psikologis dia kuat untuk mengendalikan dirinya, kuat untuk memegang kebenaran, kuat untuk ikut memperjuangkan kebenaran. Nah, orang yang selemah itu tidak layak untuk masuk surga. Selemah itu layaknya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik, kan gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, secara prinsip dasar sebenarnya kita sudah tahu, artinya kalau menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu lebih baik ditusuk besi di kepala daripada menyentuh wanita atau lelaki yang lain jenis yang bukan mahramnya, kan gitu. Kalau kemudian dokter laki-laki bisa menyentuh perempuan dan sebagainya, itu kan darurat saja. Kalau ada perempuan, yang mestinya perempuan yang kita ke dokternya itu tidak memilih laki-laki. Ya, kalau kemudian dengan alasan dokter kan kita eluhi mujarab, misal saja aku wedok milih dokter yang lanang, misal saja seperti itu. Ya, itu sudah tidak benar lagi. Ada kecenderungan yang negatif dalam konteks itu. Ini ada dokter wedok, ini ada dokter lanang. Kok kita milih dokter lanang? Padahal mereka sama-sama punya kompetensi, sama-sama dokter, kan gitu. Tentu kita milih wedok. Apalagi kalau kemudian kita sudah bicara tentang kandungan, ya, kaitannya dengan kewanitaan dan sebagainya. Ada dokter kandungan laki-laki, ada dokter kandungan perempuan. Kok kita milih dokter kandungan laki-laki? Kenapa? Niatnya apa? Pamer atau apa dan sebagainya, kan itu. Ya, maka kita pilih perempuan, kan itu. Nah, begitu juga yang bekam tadi, tentu saja, kan gitu. Ya, kamu orang yang beriman, maka berusaha semaksimalnya pasiennya juga wanita saja. Karena kalau kamu nanti menerima laki-laki, itu amat sangat dekat dengan kemaksiatannya nanti, gitu loh. Apalagi itu berada di kamar sendirian dan sebagainya, berdua antara laki-laki dan perempuan. Meskipun awalnya hanya sekedar pasien, kalau saya mengatakan boleh misal saja, nanti saya ikut bertanggung jawab di hadapan Allah nanti kalau kemudian yang terjadi neko-neko di dalam kamar itu, kan gitu. Saya masih ingat betul ya dulu ketika ada seorang warga dari Condong Catur itu datang ke rumah, ya, kemudian meminta izinkan anaknya untuk bekerja di Dubai, gitu. Di Dubai atau di mana gitu ya, Qatar atau Dubai, jelas Timur Tengah begitu. Ya, mau bekerja di sana, kan gitu. Saya katakan kalau saya dimintai izin, saya tidak akan mengizinkannya karena saya tahu resikonya. Ya, anak perempuan bekerja di luar negeri dan sebagainya itu dalam keadaan sendiri, tidak ada mukrimnya, mahramnya dan sebagainya ada di sana, dan saya tahu keadaan mereka di sana seperti apa, saya tidak mengizinkan. Nah, hanya dalam waktu sekitar 2 tahun kemudian ibu ini dapat pembuktian dari apa yang saya katakan tadi. Ya. Artinya menyesali betul anaknya kemudian bekerja di luar negeri dan sebagainya tadi. Nah, kalau panjenengan sendiri sebagai orang yang sudah bekerja di luar negeri dan selamat dari berbagai macam kemaksiatan, itu sudah orang pilihan betul, gitu loh. Maka perlu disyukuri di situ. Maka jangan kemudian nanti ketika pulang ke Indonesia mau praktek ini itu dan sebagainya, justru malah menempatkan diri kita itu dalam posisi gawing, berbahaya dengan kemaksiatan, kan itu. Ya, jadi solusinya tetap pasiennya wanita saja. Nah, kalau kamu sudah bersuami, nanti suami kamu ajari bekam, ya, supaya dia tak terampil bekam juga, kan itu. Sehingga kalau ada pasien masuk perempuan, kamu yang garap. Kalau ada pasien laki-laki, suamimu yang garap, kan itu.
Lah kalau laki-lakinya kemudian digarap suamimu ramarem dan sebagainya, ya mungkin yang digoleki dia bukan bekame, yang digoleki dia arem-areme kan gitu. Ya, jadi saya kira begitu solusinya. Jadi jangan bicara boleh atau tidak boleh, tetapi yang lebih mulia dari sekedar boleh atau tidak boleh tadi. Nah, boleh atau tidak boleh nanti kemudian beralasan tadi seperti dokter. Sekali lagi, dokter pun untuk pergi ke dokter pun kita wanita juga harus milih wanita, laki-laki juga harus milih laki-laki kalau memang ada pilihan itu. Kalau tidak ada pilihan, lah kan darurat namanya. Ya, maka kamu hadirkan pilihan itu di keluargamu, suamimu atau anakmu laki-laki, kamu ajari bekam, kamu bikin plang di situ, bekam namanya apa dan sebagainya, ditaruh di media sosial juga, di Facebook, di apa namanya, di WhatsApp, di TikTok atau di Instagram dan sebagainya. Boleh kamu pasang pengumuman nama di situ untuk iklan dan sebagainya. Ya, tetapi pahami yang garap perempuan adalah kamu, kemudian yang garap pasien laki-laki nanti adalah anak kamu laki-laki atau suami kamu. Begitu Mbak Tarti, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain silakan. Monggo. Mas, ada yang mau ta'aruf Ustaz? Ya, silakan. Mas Yusuf bisa diaktifkan voice-nya, monggo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Yusuf Robeta Prasetyo dari Sukoharjo. Dulu binaan, sekarang sudah alhamdulillah sudah cabang Bendosari 5. Bendosari 5 ya. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya, sudah berapa lama di sini? Di Korea? Di Jepang, Ustaz. Di Jepang. Oh, di Jepang ya. Sudah berapa lama di Jepang, Mas? Baru seminggu ini, Pak. Baru seminggu ya. Kerja di apa atau kuliah atau apa? Bekerja di produksi beton, Pak. Oh, produksi beton. Oh ya, syukurlah alhamdulillah. Ya, bisa bergabung dengan teman-teman di sini, paling tidak bisa juga untuk mengecas iman kita masing-masing kan gitu. Nggih, Pak. Ya. Terus istiqomah saja, insya Allah ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Mas Yusuf, kalau ada. Untuk saat ini mungkin belum. Oh, ya. Tidak apa-apa. Terima kasih, Mas Yusuf Robeta yang dari Jepang baru bergabung, ya. Terima kasih. Yang lain mungkin kalau ada pertanyaan, monggo bisa voice. Dari yang lain belum ada, ya. Pertanyaan tertulis di luar tema, Ustaz. Iya, silakan, Mas. Tentang doa makan. Yang benar itu Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, Ustaz? Iya, sebenarnya secara maknawi ya Bismillah ya, secara letterlek Bismillah kan itu ya. Tetapi secara hakiki sebenarnya ya Bismillahirrahmanirrahim pun juga boleh kan itu. Nah, tinggal kita memaknai hadisnya aja. Kalau memang kita mau letterlek gitu aja ya sudah Bismillah itu sudah cukup kan itu. Tetapi karena Allah itu punya tadi al-asmaul husna supaya kita berdoa juga dengan al-asmaul husna dan sebagainya, maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bagian dari al-asmaul husna yang dia merupakan ciri daripada Allah tadi kan itu. Jadi sekali lagi bismillah pun boleh ya, kemudian bismillahirrahmanirrahim itu pun juga tidak bisa disalahkan karena tadi dengan asmaul husna. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ini Mas Ma'ruf yang di sini mau bertanya langsung, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, Mas.
Ya, Tes berapa Ustaz? ya sudah Alhamdulillah. keras. Ada dua pertanyaan ya Ustaz. Yang pertama, Ya silakan Mas. ada orang yang kesusahan atau kekurangan dalam hal materi, kemudian dia itu misal untuk berobat, buat makan dan kebutuhan lainnya itu susah ya Ustaz, dalam hal materi. Dan ketika kita mau membantu atau memberi dana itu, ada pemikiran, ada kayak pikiran bisikan gitu, nanti kalau kamu bantu dia, kamu bikin rumah gimana, kamu buat masa depan gimana. Tapi di satu sisi lagi, dalam kayak ada bisikan, kamu menahan ini, kalau kamu besok mati gimana. Kemudian terus ada ingatan lagi kayak Allah menjanjikan bahwa sedekah itu seperti 7 butir biji, bahwa setiap butirnya akan menumbuhkan 100 kebaikan. Pertanyaan saya, bagaimana sikap yang diambil sebagai orang beriman, Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau belajar aturan-aturan dalam berbisnis dalam Islam ini bagaimana, Ustaz? Khawatirnya kalau Yang kedua apa? Yang kedua ini, kalau mau belajar aturan-aturan dalam berbisnis dalam Islam ini, belajarnya di mana ya Ustaz? Khawatirnya kalau sudah mau mulai bisnis, ternyata bisnisnya menyimpang dari agama. Gitu Ustaz. Dua itu Ustaz. Iya, iya. Saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang sering dilema ya, orang kadang-kadang membantu nanti juga khawatir, oke dia menggantungkan diri pada saya dan sebagainya. Gantung, nah saya kayak nanti jadi malah dolim kepada yang lain dan sebagainya. Nah, tidak perlu dirisaukan oleh setan yang seperti itu. Ya ada makalah yang mengatakan ikmal li dunia ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda, kan gitu. Ya, berbuatlah, beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu itu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu itu akan mati besok pagi. Nah, kalau itu sudah terkait dengan amal soleh, nah, termasuk juga tadi bersedekah, membantu saudara kita, itu kan bagian dari peribadatan kita, ibadah kita kepada Allah, ya. Artinya bagian dari penghambaan kita kepada Allah, karena Allah memerintahkan seperti itu, kan itu. Ya, artinya itu untuk akhirat kita, untuk keselamatan akhirat kita. Maka ketika amal itu adalah untuk keselamatan akhirat kita, ikuti tadi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu dan itu. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Besok pagi mati, saya tidak akan bisa beramal lagi. Sekarang inilah kesempatannya saya beramal, kan gitu. Ya tidak usah memaksakan diri dengan jumlah yang banyak, karena memang rezeki kita itu kan tertentu seperti itu, kemudian harus kita bagi-bagi ke sana kemari dan sebagainya. Maka kita harus pandai-pandai dalam konteks itu, termasuk membaginya juga untuk tabungan. Sebagian untuk tabungan masa depan, tabungan untuk bisnis yang sudah kita rencanakan dan sebagainya. Jangan dikurangi yang seperti itu. Artinya pos-pos tertentu yang memang sudah kita bagi tadi, untuk kebutuhan sehari-hari tadi, bisa kemudian diambil sebagian disumbangkan kepada yang lain. Boleh saja juga sebagian tabungan disampaikan, diberikan kepada orang lain, ya. Tetapi pahami bahwa ini pos untuk masa depan, ini pos untuk model bisnis yang akan datang dan sebagainya, kan itu. Saya tadi kedatangan bintang tamu gitu ya, seorang anak muda yang dia sukses dalam banyak usaha itu. Antara lain usahanya adalah bimbingan tes, kemudian kafe, kemudian aquascape, membuat aquascape itu. Nah ternyata dia mendirikan kafenya itu dengan modal tabungan
saat dia itu berbisnis aquascape, dia membuat akuarium, ada aquascape-nya di dalam itu, ada batunya, ada kayunya, ada daun, ada ikan dan sebagainya di situ. Itu dia jual, kemudian ditabung, atau dia membantu orang lain, kemudian dia dibayar dan sebagainya, kemudian dia tabung, kemudian dia punya planning ke depan, dia gunakan untuk mendirikan kafe. Nah, kamu juga harus bisa begitu. Artinya saya di Korea dapat gaji sekian, sekian saya sumbangkan untuk keluarga, sekian untuk tabungan masa depan, sekian untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, diatur sendiri. Pada saat pulang nanti harus ada uang yang kemudian bisa digunakan untuk usaha tadi kan gitu. Sekali lagi saya mengingatkan, sama seperti dulu juga sudah pernah mengingatkan, jangan kamu percayakan uangmu itu semuanya kepada orang yang di rumah. Nah, ada punya tabungan sendiri gitu loh. Sekali lagi, jangan kamu percayakan semua uangmu itu kepada orang yang di rumah. Siapapun itu, termasuk orang tuamu sendiri atau istrimu, jangan. Karena kamu punya planning ke depan, dan orang itu susah sekali untuk bisa dipercaya dalam kaitannya dengan keuangan. Ada seorang warga kita yang dulu kerja di Malaysia, uangnya semua dikirimkan kepada orang tuanya, ya, kembali ke rumah, dia ketika pulang ya hanya sekedarnya uang tersisa dibawa pulang, tetapi yang diharapkan menjadi tabungan di rumah itu dihabiskan oleh orang tuanya. Orang tua pun juga seperti itu gitu loh. Apalagi hanya sekedar istri atau yang lain dan sebagainya. Jangan ya. Kamu punya planning, stick pada planningmu. Ya, bantu orang tuamu, bantu keluargamu, bantu orang-orang tertentu dan sebagainya dengan ukuran yang tertentu juga, tapi jangan lupa planning untuk masa depan, tabungan untuk membuat usaha baru itu betul-betul harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Terus yang kedua tadi apa? Belajar tentang aturan-aturan berbisnis dalam Islam, Ustaz. Iya, sebenarnya sederhana sekali dalam bisnis itu. Pahami bahwa yang namanya bisnis itu adalah urusan dunia. Yang namanya urusan dunia itu semuanya halal, kecuali yang dilarang saja. Kan gitu. Kalau ibadah lain, ibadah itu semuanya haram, kecuali yang dituntunkan, kan gitu. Maka ketika kita urusan ibadah, kita harus cari dulu dalilnya, baru melangkah. Nah sebaliknya urusan dunia, urusan dunia itu semuanya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Artinya semuanya halal, boleh melangkah gitu. Kecuali nanti kalau kamu temukan dalilnya ini tidak boleh. Ini tidak boleh haram kan itu. Nah, contoh haram di situ antara lain, kalau di situ ada unsur-unsur penipuan itu dilarang, ya, maka jual belinya atau bisnisnya menjadi haram kan itu. Kalau di situ ada unsur kedoliman, saya mengatakan MLM dan sejenisnya itu adalah dolim. Ya, terutama kepada downline yang paling bawah dolim. Ada kedoliman itu berarti dilarang, kan gitu. Ya, kemudian tadi riba juga begitu dilarang, kan itu. Tetapi pahami yang namanya riba itu ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang memahami asal tambahan itu haram, disebut riba menjadi haram, kan itu. Ya. Maka bunga bank kemudian masuk menjadi haram, ya. Ya, padahal yang namanya Darul Iftah Mesir itu menghalalkan ya seperti itu. Kenapa begitu? Karena uang di bank itu, uangnya Mesir, uangnya Indonesia sama. Itu punya dua macam nilai. Yang satu adalah nilai nominal, katakan 100.000 atau 100 juta nilai nominalnya. Yang kedua adalah nilai tukar. Ya, nilai tukarnya uang rupiah, nilai tukarnya uangnya Mesir itu turun terus, selalu berubah turun. Ya, sebelum pandemi kira-kira 2018-2019 waktu itu harga emas itu, saya kebetulan waktu itu ikut menerima sumbangan dari seseorang Chinese Muslim di Solo itu. Dia menyumbangkan totalnya 600 gram emas. Pada saat itu 1 gram dihargai 600.000. Ya, artinya kalau kita punya uang 600.000 pada saat itu,
Rp800.000 pada saat itu bisa ditukar menjadi emas 1 gram. Nah sekarang ini kalau kita punya 600.000 tidak bisa ditukar 600 gram. Tidak disebut bisa ditukar 1 gram. Nah 100.000 itu paling dapat 0,6 gram. Artinya nilai ekstrinsik atau nilai tukar uang itu menjadi turun terus. Ya, maka wajar kalau kita meminjam kepada bank ada bunganya, ada keuntungan. Bahasa bank itu sebenarnya keuntungan, hanya kemudian diberi nama bunga gitu aja. Ada tambahan itu wajar-wajar saja. Artinya itu bukan sesuatu yang dolim kepada peminjamnya dan sebagainya. Karena nilai tukarnya tadi turun. Kalau kita pinjam bank 100 juta, 5 tahun yang akan datang dikembalikan 100 juta, justru kita yang meminjam itu dolim karena nilai tukarnya menjadi turun. Beda dengan dinar, beda dengan dirham. Kenapa beda? Karena dinar itu dia adalah emas 4,5 gram. Jadi nilai tukar dan nilai nominalnya itu sama. Dan sepanjang waktu sama karena nilai bandingnya kan pembandingnya adalah emas. Gitu. Nah, sekarang ini kalau kita pakai rupiah tidak bisa seperti itu. Kalau kita pakai dinar atau dirham, ya nilai tukar dengan nilai nominalnya sama. Atau kalau kita punya uang 1 dinar itu nilai tukarnya ya 4/4 gram emas. Sampai kapanpun nilainya seperti itu, 4/4 gram emas. Tidak bisa berkurang sama sekali. Ya, karena 1 dinar itu dibuat dengan bahan emas seberat 4/4 gram gitu loh. Maka kapanpun nilainya tetap sama seperti itu, beda dengan rupiah. Karena rupiah itu dibuat dari kertas yang sebenarnya kertas itu tidak punya nilai sama sekali. Kemudian disepakati oleh pemerintahan, dia itu punya nilai nominal katakan 100.000. Tetapi nilai nominal itu akan berubah terus, gitu loh. Nilai nominalnya itu tetap sama 100.000, tetapi nilai tukarnya itu terus turun, gitu loh. Ya, 100.000 kalau 5 tahun yang lalu itu dia dapat 0,1 gram lebih kan gitu ya, tetapi sekarang hanya 0,1 gram emas kan gitu. Jadi turun terus. Nah, itu yang dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai riba yang didolimi tadi, apalagi kaitannya dengan surat Ali Imran itu yang dilarang adalah riba yang apa mutu apa. Jadi sekali lagi kalau soal riba itu ada perbedaan antara ulama. Kita boleh memilihnya dalam konteks itu kan gitu. Ya, dan saya tetap seperti pemahaman dari Ustadz Abdullah dulu yang kokoh di situ ngajarkan tentang riba. Ya, kaitannya dengan itu yang dilarang adalah apa mutu apa. Dan dalam hadis-hadis juga bicara itu kelipatan-kelipatan tadi. Dan sebenarnya bukan riba kok, bukan tambahan. Dalam hadis-hadis itu isinya adalah denda sebenarnya. Kalau kita pinjam selama misal saja harusnya dikembalikan dalam waktu 1 tahun, misal saja 5 dinar umpamanya. Atau yang prakteknya itu adalah makanan pokok ya, katakan ya sering terjadi itu. Kita meminjam misal saja 100 kg 100 kg kurma misal saja. Lalu kemudian harusnya mengembalikan setahun ke depan 100 kg, tetapi tidak bisa karena panenannya jeblok. Ya, dalam satu hadis diceritakan saya hanya bisa mampu mengembalikan 50 kg, separuh gitu. Ya, nanti yang separuh lagi saya lipat gandakan 2 kali menjadi 100 kg lagi panenan yang akan datang. Salah satu contohnya seperti itu. Itu yang mensyaratkan bisa dirinya sendiri yang utang. Tetapi juga yang lain juga di hadis yang lain juga yang meminjami yang mensyaratkan. Kamu pinjam saya 100 kg katakan begitu. Jatuh tempo kamu tidak bisa membayar,
maka boleh saya kasih waktu mundur kamu setahun yang akan datang, tapi kamu harus mengembalikan menjadi 200. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga onta, pinjam onta harusnya setahun kemudian mengganti onta yang sama seperti itu, kemudian tidak bisa mengganti, akan dibayar tahun depan. Nah, minta tahun depan kamu harus mengembalikan onta umur 2 tahun, tidak dikembalikan 1 tahun. Nah, ini nilainya menjadi bertambah onta kalau sudah dipelihara bertahun, setahun tadi, artinya menjadi 2 kali lipat, tidak diperbolehkan tadi 2 kali lipat seperti itu. Itulah yang namanya ad-apa mutu apa. Ya, itu yang dilarang, antara lain seperti itu. Kalau yakin dengan riba yang hanya sekedar tambahan tadi, yang tidak ada nilai kedolimannya sama sekali di itu, ya monggo silakan, tidak ada masalah. Artinya tidak boleh melibatkan bank yang konvensional dan sebagainya, hanya bisa menggunakan bank syariah kan itu. Itu Mas. Jadi intinya boleh semuanya dalam konteks keduniaan itu, termasuk tadi pinjam meminjam di bank boleh semuanya, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Mana dalil yang mengharamkan, kan begitu ditanyakan, karena itu urusan dunia kan itu. Ya, tadi saya katakan tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada kedoliman, ya. Kemudian berikutnya juga tidak boleh ada riba. Tetapi pahami tadi pemahaman tentang riba berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau dolim sama pemahamannya, kalau bohong sama pemahamannya. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan takut untuk terjun bisnis, karena memang harus dipompa. Anak-anak muda kita ke depan harus pandai berbisnis, menguasai ekonomi. Jangan sampai ekonomi Indonesia itu betul-betul diserahkan kepada etnis yang lain, kecuali memang betul-betul kita yang megangnya. Nah, saya optimis melihat kenyataan ketika pandemi ini, saya optimis karena kemudian menjadi banyak sekali warga-warga pribumi itu yang kemudian terjun di bidang bisnis online itu dan sukses mereka menjadi miliarder dan sebagainya. Kalau situasinya seperti ini, mental bisnisnya terbangun seperti ini, mungkin dalam waktu 3-4 generasi mungkin kita bisa mampu menguasai ekonomi di negeri kita sendiri. Tidak seperti sekarang ini, katakan 90% ekonomi kita dikuasai oleh orang yang berasal dari negara lain dan sebagainya, yang tentu saja kecintaannya juga kepada negaranya. Kita bisa menyaksikan sekarang ini 2021, 2022 itu Indonesia itu booming dengan kenaikan harga minyak sawit, kemudian booming karena Indonesia itu termasuk produsen sawit terbesar di dunia. Kemudian juga booming dengan penghasilan yang tinggi pada ekspor batu bara. Kemudian jika logam mulia yang lain termasuk nikel yang oleh Presiden Jokowi itu dilakukan hilirisasi, tidak menjual dalam bentuk mentah dan sebagainya. Ya, hasilnya besar sekali dari segi statistik. Tetapi pengusaha-pengusaha tadi dari etnis lain kan gitu ya, pengusaha-pengusaha tadi itu uangnya tidak masuk ke Indonesia. Uangnya diparkir di luar negeri, di tempat apakah itu Singapura atau Cina atau mana, diparkir di sana. Ya, sehingga kemudian kita kerepotan untuk cash flow dalam bentuk dolar dan sebagainya menjadi kerepotan. Nah, itulah. Jadi loyalitasnya tentu saja amat sangat kurang kan itu, kecuali memang orang sini sendiri kan itu. Nah, sampai-sampai kemudian Bank Indonesia harus mengeluarkan aturan, dikasih keringanan ini, keringanan itu, keringanan ini, keringanan itu, supaya uangnya tadi tidak diparkir di luar negeri, supaya ditarik ke dalam negeri. Padahal banyak di antara mereka yang memarkir uangnya di luar negeri itu bukan karena tidak mendapat insentif, tetapi karena udah urusannya itu untuk transfer, beli ini, beli itu, dan sebagainya itu lebih mudah kalau uang itu berada di bank-bank asing itu daripada di bank di Indonesia. Jadi sing rusak mesinnya tapi yang didandani bane, yang ditambal bane, kan tidak mengatasi persoalan yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti banyak saudara-saudara kita yang sukses di dalam bisnis nanti.
Begitu Mas, jadi jangan takut, coba saja. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Tawakal saja pada Allah nanti kan gitu. Tapi usaha maksimal. Terima kasih atas Ada lagi? jawabannya Ustaz. Saya kembalikan ke Mas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan tertulis sudah tidak ada lagi Ustadz, karena waktu juga sudah cukup malam. Laporan terakhir yang tergabung dalam Zoom meeting ada 25 saudara. Yang menyimak di Facebook ada sekitar 27, naik turun sampai 30-an Ustadz. Untuk saat ini YouTube masih off Ustadz. Oh ya, kenapa? Karena yang bertugas tidak bawa laptop di sini. Hanya sekalian pakai ke Facebook mawon. Nanti insya Allah akan upload ke YouTube ya, yang dari Facebook nanti insya Allah. Insya Allah masih bisa mengambil manfaatnya, kan semuanya tergantung orangnya saja kan gitu. Ya, saya kira itu apa yang bisa kita bahas. Kita sudah membicarakan tentang Al-Qawi dan juga Al-Matin, Allah yang Maha Kuat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Kehormatan, kemuliaan bisa kita dapatkan melalui kekuasaan dan juga bisa melalui kekuatan. Sama-sama diterjemahkan sebagai Allah yang Maha Kuat. Ya, untuk Al-Qawi dan juga Maha Kuat untuk Al-Matin itu sendiri, yang tadi sudah kita pelajari perbedaannya. Begitu saja saya kira apa yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Serang langsung live Mas. Ya, Ustaz. Baiklah, demikian saudara-saudari tausiah isian dari beliau Ustadz Abdurrahman Suparno yang pada malam hari ini masih melanjutkan tentang Asmaul Husna, yakni Al-Qawiyyu serta Al-Matin. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari isian beliau pada malam hari ini. Terima kasih untuk partisipan yang setia bergabung dengan kajian Komtas Korea, dan mohon maaf untuk pada malam hari ini yang live di YouTube sementara tidak ada Insya Allah yang dari Facebook nanti akan diupload ke YouTube Komtas. Seperti itu. Sebelumnya juga minta maaf karena tidak ada informasi. Seperti itu. Mungkin untuk kajian Komtas pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Ada kurangnya kami mohon maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.